Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar orang baik? Sehat selalu ya. Amin, alhamdulillah. Sabar mbak, jangan marah-marah. Jadi alhamdulillah Mas Teh lagi dikasih nikmat sama Allah tuh. Ya, ternyata hobi menunda-nunda makan tuh nggak bagus teman-teman. Dan beberapa hari ini Mas Teh kurang tidur ya. Biasa penyakit tuh kurang tidur tuh selalu deh, tetap itu. Obat yang dari Nisma kan udah habis, jadi Mas Teh nggak bisa minum sampai tepar, nggak bisa. Terus banyak yang dikerjakan juga, kemudian memang sudah punya asam lambung. Tika menghajarnya pete, ya toh, pete mulu tuh 3 hari berturut-turut, pete sudah makannya telat, tahu-tahu makannya pedes, pete jengkol, dan menurut diagnosa dokter selain asam lambungnya naik karena keracunan jengkol bukan keracunan tapi overdosis, terlalu banyak mengkonsumsi jengkol. Jadi kan jengkol dan pete itu kan mengandung gas ya guys. Jadi ternyata membuat asam lambung itu naik. Dan Mas Tulus kemarin sempat drop, melilit parah, ini perut melilit parah. Malam-malam harus jalan ke klinik. Akhirnya ya seperti ini. Tapi alhamdulillah sih hari ini bisa ketemu kok. Bisa bikin video buat kalian ya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk para subscribernya Mas Tri dimanapun kalian berada. Edisi siar hari ini, edisi 11 Januari 2020. Dan hari ini ada sedikit klontang di belakang, jangan ini ya, karena ada tikus di belakang, ada tikus yang lagi bantu nyuci piring. Ada malu sih, karena saya kalau berjongkok terlalu lama tuh keliengan, berdiri terlalu lama pun keliengan. Jadi aku udah coba di bawah nyuci, aku sambil nyuci tadi, ternyata pas ininya agak keliengan gitu. Akhirnya aku telepon, nah malu sih kesini dong bantuin cuci piring sama jemurin baju. Jadi minta tolong beliaunya. Nah sekarang dia lagi ngoprek aja di belakang, apaan aja gitu diangkutin, dibersihin sama dia. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk semuanya saja. Subhanallah, jangan ngamuk apa mbak, biasa-biasa aja. Edisi 11 Januari 2020 masih bersama Mas Tri kesempatan hari ini. Mudah-mudahan selalu sehat semuanya, selalu berkah, diberikan kemudahan segala sesuatunya. Sehat, yang pasti jangan sampai ada yang sakit kayak Mas T. Enggak sih, sebenarnya biasa aja, cuman agak puyeng, keliengan, sama perut yang di sini kayak ada angin gitu. Jadi hanya itu, semuanya normal sih, nggak apa-apa. Maksudnya kondisinya biasa aja, cuma karena keliengnya itu terlalu tinggi, akhirnya nggak tidur juga. Akhirnya dari tadi malam nggak tidur, sampai di sini sudah jam 4 lebih 2 ya, jam 4 lebih 2 menit itu belum tidur juga Mas Tulus. Nggak bisa tidur, nggak tahu kenapa. Heran nggak tuh coba? Kata dokter, Bapak ini sudah terlalu ini ya Pak ya. Jadi Bapak antibiotiknya minumnya 2. Sehari itu harus minum antibiotik 4. Gila nggak lu? Antibiotik coy, gue minumnya 4. Kalau si Nisma, kalau orang yang punya alergi sebenarnya minum antibiotik terlalu banyak kan nggak bagus ya. Kayak Nisma punya gatal di tangan. Kalau minum antibiotik yang indikasi dokter yang hari ini, waduh, mana berobatnya mahal banget coy. Bapak ini udah terlalu parah ya Pak. Ininya jadi harus obat yang mahal, vitaminnya katanya yang mahal, antibiotiknya yang mahal ya. Alemong mahal juga, mana acara pada cancel. Alhamdulillah dikasih nikmat. Semoga jadi bahan pelebur dosanya Mas Teh ya. Amin ya Allah. Semoga semuanya nggak ada yang sakit. Oke, Mas ucapkan dulu selamat sore buat semuanya saja yang sudah bergabung di sini. Untuk yang tadi pagi sudah transfer buat nasi box, terima kasih banyak. Kurang dikit lagi, nasi box kurang sedikit lagi. Ayo teman-teman yang mau berdonasi, klik di kolom deskripsi, ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Ayo dong tambahin, tinggal dikit lagi teman-teman. Ayo makanya transfer kalau punya rezeki lagi lebih, lagi banyak. Jangan lupa untuk transfer ke rekening donasinya BEPIK Tulus Official yang atas nama Tulus Rianto, yang rekening BRI itu loh. Minimal Rp10.000, maksimalnya terserah. Jenengan mau transfer sebanyak mungkin juga nggak apa-apa, tapi tetap Mas T akan
batasi setiap bulannya itu di 250 nasi box. Dan kita jatuh bagi nasi box di bulan ini adalah tanggal 29 Januari, tepatnya di hari Jumat ya. Jumat 29 Januari 2020. Untuk teman-teman yang mau bergabung sama kita juga boleh. Punya kendaraan mobil mau dipakai, Mas Tulus, kendaraan saya nganggur, biar saya juga dapat pahala. Saya yuk pakai mobil saya aja. Aduh, bijan alhamdulillah tenang nih. Mau ikut bagi-bagi nasi box juga boleh ya. Ngumpul-ngumpul bareng sama subscriber yang lain juga boleh. Jadi setiap kita bagi nasi box tuh biasanya ada yang kesini kok. Ada Mas Taufik, ada Mbak Nisma, Mama Ita pun sering ngumpul di sini. Jadi yang masak nasi box tuh kadang-kadang juga kalau pas pada sehat pasti ikut bagi-bagi juga. Terus yang pasti tuh ada Mak Lucy. Dia yang suka bagi-bagi nasi box. Selamat pagi, siang, sore, juga malam untuk semuanya saja. Sehat selalu, berkah-berkah, berkah barokah, lancar, rizki melimpah, amin ya Allah. Untuk yang ada di Papua sana, buat Pak Sem bersama rekan-rekan kerjanya semua ya, sehat selalu. Mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suara Anda tidak diterima di Google. Coba ulangi beberapa saat lagi. Gua jawab dong. Dan bodoh amat, menyot. Katanya suara gue gak diterima. Katanya suara aku gak diterima di Google. Gue jawab, suara Anda tidak diterima di Google. Gue jawab, dan bodoh amat, menyot. Ya gitu aja, gue mau simple. Aduh. Untuk yang punya Papua semuanya saja ya, Manokwari, Timika, Jayapura, juga untuk yang punya Merauke, sehat selalu. Kemudian untuk yang ada di Sulawesi, dari Makassar, Kendari, Polewali Mandar juga di sana ada. Kemudian Palu, ada Manado, juga untuk yang punya Toraja, sehat selalu ya. Dari Kalimantan, apa kabar buat Bunda Sriatun yang paling cantik, yang paling imut, yang paling manis, asik dah. Sehat terus ya Mak. Lancar rezeki ini, berkah, barokah selalu untuk semuanya. Salam buat Bapak dan juga keluarga besar di sana ya. Kemudian lagi untuk yang ada di Sumatera, dari Medan, Padang, Jambi, Bengkulu, Pekanbaru, Riau, juga untuk yang punya Batam, juga Sumatera Selatan, Palembang, Lampung, kemudian yang ada di Banten juga sehat selalu ya. Ada Mas Gatot, ada Mbak Sari, ada Mas Wisedi bersama keluarga, semuanya yang di Lampung sehat selalu ya. Cilegon, Merak, kemudian untuk yang punya Banten, sehat selalu buat semuanya di sana. Mas Hadari Ilyas juga ada di sana ya. Mudah-mudahan selalu lancar, diberikan keberkahan selalu. Mbak Rita yang punya Cilegon juga sehat selalu ya. Berikut lagi untuk yang punya Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Cikarang, Cikampek, Karawang. Untuk yang punya Bandung, Cianjur, kemudian Tasikmalaya, Garut, Sumedang, Subang. Tasikmalaya sudah ya tadi ya. Terus aja Majalaya selalu lupa, aku lupa terus. Pangandaran, kemudian untuk yang punya Banjar di sana ada ya. Cirebon, Indramayu juga sehat selalu. Kemudian untuk yang ada di Tegal, Cilacap, kemudian Purwokerto juga. Banyumas, dan juga untuk yang punya Pemalang, Pak Ali sehat selalu ya Pak. Ada Mas Arya Kidas yang punya Tegal, Mas Ari Johari juga yang punya Tegal, sehat selalu. Kemudian Semarang, Kendal, Weleri, Rembang, juga untuk yang punya Kudus, Magetan, Jepara, kemudian Batang, Pati, Klaten, Wonogiri, Sragen. Terus untuk yang punya Magelang, Muntilan, Jogja, Solo, Sukoharjo juga di sana ada. Malang, Jombang, kemudian Madiun, ada Lamongan juga tuh yang ada di Gresik, Mojokerto, Surabaya, Jawa Timur itu ada Surabaya. Terus untuk yang ada di Banyuwangi juga sehat selalu. Kemudian yang ada di Madura, NTB, NTT, Bali juga. Mana kemarin ya? Aduh aku lupa. Apa sih? Aduh aku lupa. Ntar dibuka deh. Ntar dibuka di catatan deh, siapa tahu inget. Yang ada di Malaysia sana tuh Bang Muhammad Yusri sehat selalu. Bapak Muhammad Yahya, Mbak Haryanti yang punya Singapura juga sehat selalu ya. Kak Ajija untuk yang ada di Brunei Darussalam sana. Taiwan, Taipei, Hong Kong, Makau untuk Mbak Haryanti. Buat Mbak Yanti, Mbak Siti Aminah. Kemudian untuk yang ada di sana ada Mbak Suprihatin juga, ada Mbak Sabto. Buat Mbak Tuyati juga sehat selalu. Kemudian yang punya Jepang, Korea, ada Mas Rutio yang punya Jepang, sehat selalu juga ya di sana ya. Qatar, Jeddah, Arab Saudi juga untuk yang ada di Swiss, Los Angeles juga untuk yang punya Jerman, dan juga untuk yang punya Sydney. Semuanya saja. Sudah 8 menit. Lanjut untuk yang punya YouTube Studio. Oke, terima kasih banyak, saya aminkan ya untuk teman-teman yang sudah berdoa di di story-nya Mas Tulus yang di YouTube. Terima kasih banyak. Lagi dikasih nikmat. Biarin katanya untuk melebur dosanya Mas Tulus. Mas Tulus badannya gede kan, siapa tahu dosanya juga gede, jadi dilebur dosanya itu dengan sakitnya tadi. Udah nggak apa-apa kok, sehat. Mas Tulus tuh sakitnya cuma sebentar. Kalau kata Malu sih nggak berubah, tetap segitu-segitu aja.
Sakit itu kalau masih doyan makan nggak sakit. Kalau makan udah nggak doyan berarti udah nggak sakit, kata dia gitu. Berarti udah nggak sakit lagi. Apa itu? Udah mau mampus. dia, kan, dia kan sekata-katanya kalau ngomong. Lanjut. Dari Bu Masmiatun yang punya Jepara nyimak ya, terima kasih banyak. Kemudian Bu Endang Susantini sehat selalu. Mbak Evi Ervian juga terima kasih. Ada SYR Lock, terima kasih banyak. Mbak Lady Sweet juga ada. Pas Jos Samarinda disapa dong. Halo Samarinda, terima kasih. Kemudian ada peminat dari Malaysia asli, nanti ulas MH370. Oh iya, kapan-kapan kita ulas ya. Misteri sampai sekarang semoga selalu sehat. Amin ya Allah, terima kasih. The flower itself is beautiful. Namanya ribet banget, panjang ya. Ada Mbak Sabto yang punya Seragen hadir. Ada Mas Denny Dorsen. Mas T memang luar biasa. Ada Bu Endang Susantini juga. Terus ada Mulikah Syarif, terima kasih. Muli Mas Tulus yang punya Madiun tapi stay-nya di Taiwan. Walah nggih. Peruh Doraemon dek murine Mas Tulus persis pol. Mosok sih aku ndak kayak Giant sih. Maulana Raul, terima kasih ya. Malaysia Monitor Ferdi 24, terima kasih. Batam hadir Mbak Isa, halo. Loka Karya Humafe, terima kasih. Kemudian ada Ranggaya, Ipati selalu nyimak. Hantu kecil siapa Mas Teh? Aku Manggala. Sapa Mas? Aku Manggala dari Jogja. Halo Manggala. La haula wala quwata illa billah. Chandra Wulaning Vivianti, terima kasih. Ada Pak Ali Pemalang juga di sana absen. Kemudian ada Fauzia Saharantina juga, Diana Agustina. Terima kasih Mas sudah ikut disapa. Videonya menarik. Terima kasih. Kemudian Muhammad Hanif Nirwanto, Mas Tulus mantep pol. Terima kasih sama-sama. Kemudian Irul Pitstur, terima kasih. Iya betul. Aku gak bisa baca ya Mas ya. Ada Induk Pudianingsi, Mas Teh emang matur suwun. Terima kasih Mas, top pokoknya nggih. Mbak Asri di sana, titisan yang lawu juga terima kasih. Ada Mas Suri, pada Mas Riko Hidayat juga. Semoga Om Tulus sehat selalu, amin ya Allah. Muhammad Lukman, terima kasih banyak. Kemudian ada Mas Ibnu Batuta. Langcut Official, terima kasih. Jangan fitnah-fitnah jin katanya. Lebih itu. Ada Mbak Anita Puspa juga untuk Rete Channel. Kemudian Mr. Tom Tom. Ada Legowo, sehat selalu Legowo Aparikasi, terima kasih ya. Kemudian ada Awal yang dikendarai rombongan Nyi Gendeng. Ada Gigi Pramuji, terima kasih. Induk Udianingsi. Terus ada Ragil Wijonarko. Terus ada lagi, ada Bu Mbak Sugiyarti juga terima kasih. Ponorogo hadir Mas Tulus dari Winarti Wina yang dari Singapura katanya ya. Untuk Mbak Vitalia, Winarasti, pokoknya semuanya saja sehat selalu, berkah barokah. Terima kasih banyak. Semoga sehat selalu. Yang sudah doain Mas Tulus di story, terima kasih banyak. Di postingan Mas Tulus ya. Sekali lagi turut prihatin dengan apa yang disampaikan kemarin. Aduh, seperti yang memang Mas T sampaikan, untuk ketemunya susah korban jiwa di musibah pesawat kemarin. Karena apa? Karena ternyata hampir semua korban jiwa ditemukan dengan kondisi yang tidak utuh. Karena pesawatnya hancur berkeping-keping teman-teman ya. Ya Allah, mudah-mudahan semua yang jadi korban pesawat itu menjadi yang istiqomah. Karena saya mendapatkan info bahwa ternyata pilot dan co-pilotnya itu orang yang soleh ya. Untuk pilotnya saja itu ternyata suka ambil jadwal dakwah juga. Kemudian sering berbagi ilmu soal agama. Dan juga untuk co-pilotnya ternyata mohon maaf, agamanya adalah Nasrani atau Kristen. Beliau adalah seorang pendeta ya. Kalau salah mohon dikoreksi. Jadi sama-sama orang-orang soleh yang ada di kendaraan itu, yang ada di dalam pesawat itu. Jadi Allah mungkin bukan berarti orang soleh kenapa diambil dengan cara seperti ini, tetapi inilah kerjaan yang makhluk-makhluk jahat itu ya. Kerjaannya mereka itu, orang-orang soleh ini sengaja diambil untuk apa? Untuk tidak menyebarkan agama, untuk tidak menguatkan iman kita. Sengaja mereka ambil, jadinya seperti itu ya. Pakai berhenti dia di situ, Tuhan. Oke. Sekali lagi Mas T klarifikasi bahwa apapun yang jenengan sampaikan, apapun yang Mas T sampaikan dalam vlog sebelumnya
itu hanya segi pandang Mas Teh sendiri. Di sini Mas Teh tidak memfitnah jin atau apa, tapi memang pada dasarnya itu yang kita lihat gitu loh. Jadi memang betul terkadang apa yang kita bisa saksikan itu ya namanya mata kita berbeda. Mata kita itu kan mata yang beda dengan mata orang lain. Jadi kadang-kadang yang kita bisa lihat nggak bisa dilihat orang. Jadi kalau misalnya toh dipercaya jadi fitnah, kalau nggak dipercaya ya malah gimana? Dipercaya pun apa buktinya? Nggak ada. Jadi sekali lagi jenengan silakan tanya dengan siapapun itu. Sudah saya pastikan kalau toh jenengan menganggap saya memfitnah jin, tapi sudah saya pastikan kalau ini ada campur tangannya mereka. Sudah pasti ada campur tangan mereka, sudah pasti, nggak bisa dipungkiri lagi ya. Jadi sudah pasti ada campur tangan mereka. Dan ada satu pertanyaan yang sudah Mas Teh garis bawahi di sini. Mana ya tadi ya? Nih, dari Mbak Eka Wahyu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Tulu. Jika panjenengan tak keberatan minta tanggapan panjenengan soal pementasan Ki Gading dan Ki Gadang di Taman Budaya Surakarta. Waktu pementasan bareng sama maestro dalang kondang kita ya, Ki Mantap Sudarso. Nanti pertanyaannya ada ya, dari Mbak Eka Wahyu ya. Mas Teh jangan suruh ngedit, suruh masukin ke situ. Mas Teh nggak ngerti cara ngedit piye ya. Jadi kebetulan banget kan Mas Teh memang kondisi badannya sedang tidak baik dan kebetulan memang sudah menonton videonya. Dan memang di video adegan saya sih yang agak merinding yang pertama, adegan pertama sebelum mereka naik ke panggung. Karena ternyata dalam prosesi itu adalah ada prosesi ngeluarin nadar atau memutuskan nazar atau membayar nazar, istilahnya seperti itu teman-teman. Jadi kalau orang Jawa bilang ngeluarin nazar. Jadi dulu almarhum sebelum meninggal dunia, Ki Seno Nugroho itu sebelum meninggal, dia punya janji dengan salah satu orang yang menanggap pada hari itu, sudah akrab beliaunya dengan almarhum Ki Seno Nugroho. Jadi, kue mantu aku sing mayang. Istilahnya seperti itu. Jadi, sudah ada nazar, sudah ada janji. Nah, kebetulan Allah mundut Ki Seno Nugroho lebih cepat daripada sebelumnya. Dan Allah yang memiliki rencana ya. Jadi, tidak bisa diganggu-gugat lagi. Dan akhirnya mau nggak mau mereka seperti halnya itu kayak ya namanya orang Jawa wis toh. Dadi wong Jawa ki memang yang ngono kuwi. Anda pas sore api, sesuatu yang sudah diucapkan tuh itu. Makanya kalau kata kita makanya gini teman-teman. Kalau kalian mau sumpah serapah, mau janji, mau apa, harus ingat. Janji itu kalau yang dengerin orang enak. Nek sing dengerne wong liya, makhluk hal lain, itu bakal nagih kalian sampai kapanpun. Nah, itu kadang-kadang kenapa orang Jawa ada istilah ngeluarin ngeluarin nazar. Jadi entah itu membuka janur yang sudah terikat, kemudian sambil melempar beras kuning dan lain sebagainya, itu adalah prosesi. Dan di prosesi itu aku merinding banget guys. Merindingnya piye yo? Musik pengiringnya itu kalau saya artikan ya sedikit, saya nggak tahu pengiringnya tuh gending apa atau apa, saya nggak paham. Tapi kata-katanya itu seperti doa yang meminta kalau yang kayak yang buruk-buruk tuh pergi, yang baik-baik datang. Jadi sama halnya meminta kepada Tuhan kalau meminta sesuatu yang jelek itu jauh dari tempat ini, jauh dari sini, dan semoga yang jelek-jelek terbuang jauh dari kita. Istilahnya seperti itu. Satu itu, kemudian saya melihat Mas Gadang itu jalan diiringi sama keluarga besar dari yang mau ngeluarin yang punya nazar atau punya janji. Ki Seno sudah berjanji dengan beliaunya, ternyata mantu. Dan akhirnya yang menjalankan atau yang menyalurkan nazarnya atau yang melakukan atau menjadi istilahnya itu penyalur nazarnya yaitu Ki Gadang dan juga Ki Gading tadi. Jadi sebagai simbol saja, toh hanya sebentar sih, kurang lebih durasi hanya 1 jaman ya kurang lebih. Jadi Mas Gading sama Mas Gadang itu memerankan bahwa di kayangan itu sedang ada buto yang menyukai bidadari. Sedangkan pada dasarnya bidadari itu tidak boleh dan tidak diperkenankan menikah dengan buto, tidak boleh dan tidak akan pernah diperkenankan. Nah, dalam hal ini si buto ternyata ngamuk. Si buto itu ternyata ngamuk, terus ngobrak-ngabrik kayangan. Jadi dalam posisi itu akhirnya si
dewa ini pada kalah semua, ya toh, kalah semua dan akhirnya ada jagonya dewa yaitu Jabang Tetuko tadi, yaitu si Gatotkaca tadi. Jadi ceritanya sih hanya sedikit saja ya, hanya sedikit si Gatotkaca itu membela dewa tadi, membela Kahyangan, kemudian selesai. Hanya seperti itu. Cuma dalam hal ini sakralnya itu saya benar-benar melihat sakral ketika Bu Agnes itu narik jalur tadi, set. Kayak enek apa ya coy? Dalam pandangan saya itu kayak ada. Terus waktu Ki Mantep ngomong, ibaratnya saya jadi saksi bla 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 dalam di hari ini, hari ini ya, malam Jumat apa gitu ngomongnya. Aku juga nggak terlalu ini. Saya yang menyaksikan bahwa ini sudah diluari, sudah disampaikan nazarnya, sudah dilakukan lah istilahnya begitu. Sebagai gantinya adalah anak gading dan anak gadang, dan saya menjadi saksi atas pengeluaran nadarnya tadi sudah diselesaikan. Nah, yang menarik janurnya kan itu kan Ki Mantap dan juga Bu Agnes tuh jret terus nyebar itu tuh dalam mata saya tuh seperti ada apa ya? Iki nek ngomong aku tarik ngapusi loh coy kadang-kadang coy. Jadi aku tuh bingung. Kadang-kadang jenengan itu suruh saya mengevaluasi. Tapi setelah saya evaluasi itu subhanallah kayak gimana gitu. Jadi pas mereka lagi jalan tuh ya sebenarnya jalan Ki Mantep kan dari panggung tuh sama Sinden, ya toh dari atas terus dari bawah itu jalan Mas Gadang. Kalau nggak salah ada Bu Agnes, mohon maaf kalau salah, mau dikoreksi ya. Dari bawah ke atas mau ke panggung itu ada sepatah dua patah kata ya, sekapur siri ngomong satu sama lain, saut-sautan antara si protokol tadi dengan Ki Mantep Sudarsono. Dan di area mereka sedang berjalan itu subhanallah ternyata ya sekali lagi ini segi pandang Mas Teh sendiri ya teman-teman. Jadi saya acungi jempol, ternyata Mas Gadang dan Mas Gading saat ini sedang didampingi oleh leluhur yang bagus sekali. Yang saya tidak tahu itu leluhur dari beliau berdua atau memang gimana ya ceritanya, kanan kiri itu mereka sengaja berjalan berdampingan. Dan ketika mereka mentas secara mata batin saya pribadi, silakan tanya dengan yang tahu. Di samping sebentar ya, di samping sebelah kiri dia tuh tiba-tiba ntar dia pergi. Jadi pengawalnya Mas Gadang, saya nggak ngerti itu pengawal atau pengasuh atau apa, aku nggak tahu. Cuman saya melihat pas waktu berjalan itu ya, kemudian pas berhenti itu mereka minggir, mereka pergi dulu ya. Dan di belakang itu ada satu hal yang aduh, aku nggak bisa ini ya teman-teman, nggak bisa sebutkan sosoknya seperti apa, tapi sosok yang sumringah sekali. Aku nggak tahu itu siapa, tapi sumringah, ganteng, gagah. Aku nggak tahu. Saya nggak bilang itu almarhum Ki Seno, mohon maaf ya, tolong diklarifikasi. Kok teman-teman mikirin ngono? Di belakang mereka itu ada sosok yang ganteng, nauzubillah, putih, ketoknya kayak bercahaya gitu loh guys. Jadi seperti ada cahaya di badan, di sekeliling mereka tuh ada cahaya. Jadi seperti dia tuh sangat sumringah. Cahayanya itu timbulnya karena dia bahagia tadi. Aku nggak ngerti itu tuh sebenarnya Danyang yang di situ atau Danyang siapa atau apa. Kalau dari auranya, dari aura yang Mas Teh lihat itu sudah dipastikan dia sosok yang luar biasa. Maksudnya yo bisa dikategorikan Danyang lah ya. Tapi Mas Teh tidak bisa menjelaskan secara detail. Maksudnya ini Danyang opo dari mana, Mas Teh tidak bisa menjelaskan. Dan selama pementasan pun yang saya agak heran tuh waktu ditarik surat sama nyebar beras ya, kalau nggak salah beras ya, itu tuh seperti ada cahaya yang mancar-mancar gitu loh, kayak keluar-keluar gitu. Dan satu hal lagi, ya gue mau jenenge maestro, namanya juga ketua, namanya juga bapak dari para dalang, Ki Mantep Sudarsono sendiri. Saya lihat subhanallah, auranya juga cukup luar biasa. Dan di situ yang saya lihat sih ya, ini maaf teman-teman, ini segi pandang saya pribadi, di situ banyak sekali yang menyaksikan keluaran nazar itu. Saya juga nggak ngerti itu dari mana, siapa saja saya nggak tahu. Yang saya lihat tuh si Serintil ada, terus yang Mas Teh sebutkan dari kediaman Ki Seno yang bentuknya Bagong dan juga Werkudara itu juga ada. Kemarin datang ke situ, dan yang pasti ternyata yang Lukitoki neng kono. Sing zaman pas pementasan itu kan saya lagi nyanyi ya, saya lagi ngamen. Jadi
saya juga nggak pulang-pulang. Saya udah lama nggak pulang-pulang dan saya tuh baru hari ini free, baru hari ini di rumah. Jadi aku sempat pantesan waktu itu nggak ada gitu loh ternyata yang di sana. Dan saya rasa banyak penggemar gaibnya Kiseno yang ikut nonton, yang ikut melihat pementasan itu, dan mereka sangat senang sekali karena saya melihat ketika jejer terakhir yang ada gunungan di tengah-tengahnya itu ya, itu saya melihat ada beberapa sosok yang begini nih. Pemenang yang lo gitu. Ngene deh. Seneng, bahagia. Aku nggak ngerti ya, maksudnya aura kebahagiaan itu karena ada apa nggak tahu. Dan maaf teman-teman, di sini saya klarifikasi, ada yang sampai nelpon, Mas Tulus emang nggak bisa ya lihat sosok gaibnya Kiseno Nugroho. Sekali lagi kita garis bawahi teman-teman, orang yang sudah meninggal itu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sampai saat ini di setiap pementasan saya tidak pernah melihat sosok yang mirip dengan beliau atau almarhum. Ya, mohon diklarifikasi. Kalau toh ada bisa melihat, mungkin itu hanya korinnya atau yang menyerupai beliau, atau jin-jin ibrit yang menyerupai beliau untuk menyesatkan kita. Sekali lagi, beliau insya Allah sudah di surga. Beliau sudah di samping Allah, tempatnya layak, tempatnya adem, enak. Jadi kita nggak usah berpikir beliau masih suka datang. Ya, sekarang begini, antara ikatan batin bapak dan anak itu kan nggak akan mungkin terputus ya. Ketika dia diberikan izin sama Allah untuk bisa menyaksikan pementasan anaknya, kita nggak pernah tahu. Cuma secara mata batin Mas Tulus sendiri, Mas Teh sendiri, Mas Teh tidak pernah melihat sosok yang menyerupai beliau di tempat manapun ketika ada pementasan ya. Dan Mas Tulus itu kan kalau misalnya lagi ribut, lagi nyanyi, lagi ngamen, tidak bisa nonton kan, pasti memang nggak nonton. Tapi nanti selang beberapa hari kalau pas lagi nganggur, lagi duduk sambil baca-baca WhatsApp yang masuk, yang curhat-curhat itu ya kadang masih sambil nonton. Kan TV ini Mas Tulus ini standby YouTube 24 jam, nggak pernah mati TV ini Mas Tulus. Jadi wifi itu connect, jadi terus Bluetooth YouTube terus. Jadi aku kadang seharian, kayak hari ini saja aku udah nonton 3 lakon yang waktu Mas Gadang di balai kebudayaan apa kayak jenenge, aku lupa, yang sama Kimatap Sudarsono, sama yang kemarin almarhum Kiseno yang tayang, yang relay ya, yang tayang ulang, bukan tayang ulang tapi yang syutingnya waktu itu off air dan ditayangkan on air tanggal 6 Januari gitu. Itu juga Mas Tulus nonton. Sama terakhir yang kolaborasi 8 dalang dalam rangka ulang tahun Dalang Seno Channel yang kedua. Itu Mas Tulus itu nonton semua. Mas Tulus itu tahu dari dalangnya, sampai dari Ki Keswan sampai ada Mbak Ganes, Mas itu tahu semua. Dan sutradaranya Ki Geter Pramuji Widodo. Aku tahu guys, cuma kadang-kadang aku nggak bisa absen. Maksudnya aku nontonnya soalnya jarang pas bareng karena posisi ini mereka tayang, aku nyanyi. Ya namanya Mas Tulus juga kan perlu duit toh buat hidup. Jadi kadang-kadang Mas Tulus nontonnya telat dan baru disaksikan tadi. Dan memang yang yang waktu pementasan itu meskipun hanya sebentar itu tuh sangat istilahnya itu ngobatin kangen nih itu loh. Jadi ini menurut analisa saya pribadi. Ketika mereka tampil waktu itu misalnya segini nih, untuk kepuasan ini yang saya nilai bukan manusianya teman-teman ya, tapi kita nilai adalah bangsa jin yang suka ikut nonton almarhum Kiseno Nugroho waktu itu. Jadi kalau dulu kepuasan mereka di sini, cuman pas kemarin di Taman Budaya Surakarta itu waktu pementasan bareng sama Ki Matap Sudarsono dan juga ngeluarin nadar itu segini. Aduh bagus banget. Jadi tingkat kepuasan mereka karena kita kan bisa melihat ya auranya mereka ketika mereka merasa senang, bahagia itu apa sih yang mereka ini, ada yang nangis, ada yang senang. Jadi aku tuh jadi di situ bisa menilai, oh mereka itu bangga, saya rasa mereka itu mungkin senang karena Mas Gadang itu sekarang ininya mulai gede, bukan tembolok sih, lehernya, dan suaranya sudah mulai tegas gitu. Ya Allah, kita doa bersama-sama mudah-mudahan ada generasi penerus pelestari budaya kita, ada penerusnya Kiseno Nugroho yang semakin akan membesarkan nama Wargo Laras, semakin akan moncer lagi yang namanya kebudayaan wayang kulit, sehingga para milenial yang tadinya tidak suka sama wayang kulit jadi suka. Jadi teruslah, ini generasi terus bersambung ya. Mantap anaknya ini, terus ini nyambung. Jadi mereka terus mengikuti jalurnya, kemudian mereka terus ikut
memeriahkan bukan ya? Maksudnya ikut mengerembokokkan ya lah, boso apa tok iki. Maksudnya mereka jadi wakil penerus dari almarhum untuk meneruskan kebudayaan khususnya ya. Saya sih sebagai warga, meskipun saya tinggal di Lampung, tapi meskipun saya bukan Jawa asli, lahir di Jawa, tapi intinya sebagai sesama orang Jawa, saya sih sangat suka sekali, saya sangat cinta, dan yang kompaknya itu Rahayu, Rahayu, Rahayu 3 kali tuh pas kelar pementasan itu mereka menyebutkan Rahayu, Rahayu, Rahayu tuh bersama-sama beberapa jenis jin yang ada di situ itu mengucapkan Rahayu, Rahayu, Rahayu 3 kali. Terus ada yang ngelus dada, kalau yang lu itu cuma begini doang nih. Seneng gitu, seneng. Ada yang nangis ya, ada yang meluapkan emosinya dengan menangis karena rasa bangganya tadi. Saya rasa semoga Allah menjadikan ini sebagai rahmat, sebagai restu dari kepuasan yang para leluhur kita ini, atau leluhur beliau, atau leluhurnya Mas Gading sebagai wujud restu dari Allah, sehingga menjadikan mereka nanti akan semakin besar, semakin luar biasa, semakin menjadi yang best is the best. Intinya terus belajar. Kita patut sebagai orang Jawa untuk terus mendukung, terus memotivasi mereka untuk terus menjadi yang terbaik. Mas Gading, Mas Gadang, Mas T pesan satu hal saja. Kalau lagi mayang jangan suka madep ke kanan ke kiri. Wes, kalau toh untuk ngelawak atau ngelucu dengan para personil dari Warga Laras gak apa-apa. Cuman kalau begini, karena pendampingi jenengan itu agak kurang respect ketika jenengan menghadap ke kiri, keseringan ke kiri. Karena namanya dalang ya, kadang-kadang kan di sebelah kiri itu ada audiens, kemudian ada pengerawit. Jadi mereka kadang-kadang berinteraksi juga dengan ketawa gitu ya. Cuman sayangnya sing ngurusin jenengan iki, sing dampingin jenengan itu sepertinya kurang respect karena posisinya dia sebelah kiri. Posisinya sebelah kiri. Itu sih yang Mas T lihat. Sebenarnya nggak terlalu berpengaruh. Intinya saya sebagai orang Jawa yang memang asli putra Jawa, putra Solo, saya hanya bisa sangat bangga sekali sebagai penerus. Dan dalang itu kan juga nggak gampang, gitu. Dalang itu nggak gampang, mempelajarinya juga nggak mudah. Tapi sekali lagi, dengan adanya hal seperti ini, dengan banyaknya yang mendukung Mas Gading, insya Allah mereka menjadi termotivasi terus. Baik yang dukung itu manusia, baik para leluhur semuanya mendukung, dalang-dalang senior juga mendukung. Insya Allah mereka akan jadi besar. Besar dengan apa? Besar dengan sesuatu pengalaman, besar dengan sesuatu yang menguatkan mereka menjadi dalang yang baik. Itu seperti apa sih? Oh begini, karena yang mengajarkan adalah dalang senior ya, orang-orang yang sudah berkecimpung di bidang itu. Sekali lagi, sebagai masyarakat biasa, sebagai masyarakat Jawa, tidak ada salahnya kita patut mendoakan semoga Warga Laras semua sehat selalu, amin. Terus yang streaming para kru-krunya semuanya sehat, amin. Yang di kediaman Ki Sunan Nugroho almarhum semuanya, yang di pendopo sehat semua, amin. Keluarga besarnya sehat, amin. Terus Mas Gadang diberikan kesehatan, kemudahan, tur ndang-ndang tadi dalang sing moncer iso nganteni bapak. Amin ya Allah. Kita doakan bersama-sama teman-teman ya, sehingga semuanya bersinergi karena mereka semua satu tim. Pokoknya semua tim Dalang Seno Channel semuanya, dari pengerawit, dalang sampai sinden segala macam, semoga semuanya diberikan kemudahan, kelancaran, dan tetap bisa melestarikan budaya Jawa. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Mas Tulus pamit dulu, terima kasih banyak. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa orang baik. Aku tak madang sih lu ya.